Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah. Massa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM serta menuntut perbaikan ekonomi. Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Jumat 12 Juni, mahasiswa di Jakarta melakukan long march dari berbagai titik menuju Bundaran HI. Demonstrasi yang salah satunya menuntut perbaikan ekonomi ini diwarnai aksi saling dorong hingga kericuan antar mahasiswa dengan TNI dan polisi. Ada 5 pokok tuntutan mahasiswa, antara lain menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Di Solo, Jawa Tengah, mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni kemarin mengejutkan masyarakat. Antrian panjang pun terjadi di hampir seluruh SPBU. Warga beramai-ramai beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Banyaknya masyarakat yang beralih ke Pertalite membuat sejumlah SPBU di Jakarta kehabisan stok BBM. Kalau yang kosong harusnya dikasih pemberitahuan itu, nggak ada orang sama sekali. Oh, tapi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Oke, aktivitasnya ada nggak, Bang? Kenapa? Aktivitas di SPBU-nya ada nggak? Nggak ada orang, nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Nggak ada orang. BBM-nya kosong atau gimana, Bang? Kurang tahu, kalau tulisannya dalam perjalanan. Ada tulisannya? Ada dalam perjalanan. Oh, dalam. Tidak adanya stok Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Indramayu, Jawa Barat. Kondisi ini akhirnya memaksa sejumlah pengendara membeli Pertamax. Ini juga Pertalite-nya udah langka ini habis. Tadi terpaksa isi Pertamax. Udah berapa SPBU untuk mencari Pertalite? Udah 2 tadi. 2. Ya 2 sekarang. Terus sekarang nggak ada? Nggak ada juga isi Pertamax jadinya. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menilai kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Pemerintah kan sempat melakukan penundaan. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini. Yang pasti. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut Pertamax tidak digunakan angkutan barang, sehingga hanya akan berdampak kecil terhadap inflasi.
Dampak inflasi dari kenaikan Pertamax 30%, Pak. 30% ini, Pak. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pertalite subsidi tidak jebol, Pak. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol, kalau misalnya tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. ada stimulus lagi yang Pengamat ekonomi menilai meski Pertamax tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, namun kenaikan harga BBM non-subsidi juga akan membebani atau menekan perekonomian masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok ini. Memang betul ini nggak ke industri, secara tidak langsung tidak mendorong cost push inflation. Tapi perlu diingat, ya, daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya kan 60% ya terhadap konsumsi rumah tangga yang notabene hampir 50% kan terhadap PDB nasional. Ya, pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM, ya terutama non subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan, ya, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa, mau tidak mau meskipun ini non subsidi karena sangat sensitif gitu ya. Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen, ya, ke rumah tangga menengah ini. Dan ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan memberikan subsidi baru karena memang dapat menahan kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina. Sedangkan formulasi subsidi sengaja difokuskan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Jika masyarakat kelas menengah terus mendapat tekanan ekonomi, mereka tentu akan mengurangi konsumsi. Hal ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.